Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya cabai yang dimana kondisi tanaman cabainya saat ini dalam kondisi yang ya begini ya, sebagian sudah terkena serangan penyakit yang dimana memang penyakit ini sangatlah sering terjadi pada tanaman cabai, yaitu khususnya bule ya atau penyakit kuning ya, yang dimana ini memang sangat menurunkan hasil dari eh, budidaya tanaman cabai itu sendiri. Nah, penyakit kuning ini asalnya dari mana? Asalnya bisa dari faktor benihnya, yang dimana benih itu kurang bagus, ataupun juga bisa dari faktor lingkungan sekitarnya, yang dimana lingkungan tersebut sudah mengandung bibit-bibit virus yang menyebabkan penyakit kuning pada tanaman cabai itu terjadi, dan serta kondisi lingkungan yang mendukung. Nah, tentunya kan kawan, dalam membudidayakan cabai ada salah satu langkah dan upaya yang bisa dilakukan dalam proses budidaya, yaitu adalah salah satu langkah upaya yang bisa kalian lakukan dalam menjaga agar tanaman cabainya dalam keadaan kondisi yang bagus dan baik adalah salah satunya adalah penggunaan pupuk kimia yang tidak berlebihan. Nah, ini lebih spesifiknya, ini yang saya ketahui adalah tentang penggunaan pupuk urea. Jadi pupuk urea atau pupuk yang mengandung nitrogen yang cukup tinggi, itu kalau berlebihan itu kelemahannya adalah pertumbuhan dari tanaman cabai itu cukup pesat dan cepat. Nah, yang terjadi memang tanaman itu bentuknya daunnya bagus, tingginya cepat ya, percabangannya cepat, dan yang jelas banyak bermunculan bagian tanaman yang tumbuh dengan baik dan yang jelas dengan cepat lah ya kan. Akan tapi kelemahannya itu biasanya kalau untuk tanaman cabai ya ataupun tanaman yang kan budidayakan, kalau nitrogennya tinggi itu tidak kuat. Mengapa demikian? Karena jaringannya atau selnya atau lebih tepatnya ya bagian dari tanamannya itu jauh lebih lunak ya dibandingkan ketika mereka tumbuh dengan sendirinya. Kalau kawan kan bisa amati, itu saya dulu pernah punya tanaman yang kita rawat dengan menggunakan ini kan pupuk ya. Yang terjadi ya memang kayak gini kan mudah sekali terserang penyakit ya. Itu penggunaan pupuk kimianya yang wah ya, saya rasa ya luar biasa bagus sekali ya. Ya tanamannya ya bagus ya karena maksimal, akan tapi ya kelemahannya itu penyakit. Akan tapi di sisi lain juga saya juga pernah mengamati tanaman cabai yang bisa hidup dengan sendirinya atau tumbuh secara liar, secara alami. Itu tanamannya daunnya tidak besar banget, akan tapi terserang penyakitnya itu tidak ada kawan-kawan ya. Oleh sebab itu salah satu penyebabnya yaitu kalau kita membudidayakan tanaman cabai dengan penggunaan pupuk nitrogen yang tidak tepat dosis, yang terjadi yaitu pertumbuhannya cepat, akan tapi jaringan pada tanaman tersebut itu lunak kan kawan, sehingga mereka kalau diserang oleh penyakit yang merusak jaringan itu jauh lebih mudah terserang penyakit dibandingkan tanaman yang sifatnya liar, yang dimana itu biasanya memiliki jaringan yang cukup lebih kuat ya, karena mereka memanfaatkannya sesuai dosis dan mereka menjadikan yaitu jaringannya menjadi kuat dengan sendirinya. Nah, kalau berlebih yaitu kelemahannya, jaringannya tumbuh secara berlebihan dan yang terjadi adalah lunak kan kawan. Jadi ketika mereka diserang itu mudah rusak jaringannya, dan yang terjadi ya timbullah penyakit semacam itu. Nah, oleh sebab itu dengan pembelajaran semacam itu dan yang kita ketahui semacam itu, alangkah baiknya kawan-kawan dalam membudidayakan tanaman itu lebih
dilakukan tepat dosis saja ya kan kawan. Kalau kawan kan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik ya sesuai dosisnya ya kan kawan. Tapi kalau pupuk organik saya rasa ya memang selama ini ya bagus lah kan kawan, bagus ya. Tapi kalau menurut saya ya sesuaikan saja tepat dosis dan tepat sasaran, karena dengan tepat dosis ya terutamanya tepat dosis itu pertumbuhan tanaman bisa dalam kondisi yang normal, tidak mengalami abnormal ya yang disebabkan oleh penyakit. Lalu yang kedua yaitu kalau kita tepat dosis juga biaya produksinya itu efektif. Dalam artian kita keluar segini, tanamannya memiliki kemampuan pertumbuhan yang sesuai dan hasil yang sesuai. Nah, dengan hasil yang efektif semacam itu, otomatis pengeluaran kita tidak rugi lah ya kan kawan. Karena memang mereka uangnya ya memang ya itu kan kawan, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau kekurangan itu nanti yang dampaknya pada tanaman, kalau berlebihan juga dampaknya pada tanaman juga. Sehingga lebih baiknya tepat dosis. Ya, sehingga kalau tepat dosis untuk tanamannya pas dan di sisi lain juga pengeluaran ya juga pas. Sehingga keuntungan yang kita peroleh bisa maksimal. Nah, kalau tepat dosis juga kan kawan, tanaman pastinya akan sehat dan tanah ya yang jelas efeknya tidak separah kalau kita berlebihan semacam itu. Nah, kalau saran dari kami ya tetap aja lebih baik kan kawan membudidayakan tanaman dengan menggunakan pertanian yang mengarah kepada pertanian organik. Karena dengan mengarah kepada pertanian secara organik itu jauh lebih satu ramah lingkungan, tanamannya jauh lebih sehat dan lebih kuat, serta hasil untuk konsumsinya jauh lebih bagus kan kawan. Nah, oleh sebab itu kan kawan, dalam membudidayakan dia gunakan pupuk organik saja ya. Kalau semisal menggunakan pupuk kimia ya saya saranin dan saya tekankan penggunaannya harus tepat dosis ya. Efeknya yang dikhawatirkan ya kembali lagi pada jaringan tanaman itu sendiri, yang dimana kalau pertumbuhannya berlebih, kelemahannya tanaman itu kalau untuk tanaman cabai itu semakin lunak lah ya jaringannya, dan sehingga mudah terserang semacam itu kan kawan. Dan itu memang terbukti pada penelitian ya atau pengamatan yang pernah serta pengalaman dari para petani itu, kalau dilihat itu memang seratnya penggunaan pupuk organik dengan penggunaan pupuk kimia itu seratnya jauh lebih besar yang menggunakan pupuk organik ya. Karena dengan penggunaan pupuk organik mereka membangun jaringan yang cukup bagus semacam itu. Tapi kalau penggunaan pupuk kimia kadang kan ya kembali lagi itu mereka menggunakannya terkadang berlebih, tidak tepat dosis, jaringannya dituntut untuk tumbuh secara cepat ya hasilnya lunak, dan itu bobot keringnya ya kan pastinya ya tidak berbobot lah ya, karena memang ya banyak cairannya ya kan kawan, empuk lah ya untuk diserang oleh para penyakit lah. Pada intinya ya sebisa mungkin kan kawan membudidayakan secara organik dan tepat dosis dalam proses, salah satunya adalah pemupukan. Dan kawan-kawan tetap lakukan pencegahan sebelum tanaman kawan-kawan terkena penyakit semacam ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan dan sharing pada kali ini. Jika ada hal yang dirasa salah atau yang perlu dibenarkan ataupun yang ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas kami juga sama-sama belajar, dan yang kami peroleh semacam itu semoga bermanfaat bagi kawan-kawan dan menjadi lebih baik dalam kedepannya selama kita membudidayakan tanaman khususnya cabai. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.